Saya bacakan pertanyaan dari Jawa Barat. Ada saudara kita Hina Jaya Saputra yang ada tepatnya di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana hukumnya bila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istrinya haid. Pada saat itu, kedua belah pihak tidak mengetahui hukumnya. Dan bagaimanakah hukum talak yang dijatuhkan, Ustadz? Bila pada saat kejadian talak satu tidak ada saksi, apakah sah talak tersebut? Dan juga setelah kejadian talak satu tersebut, suami langsung menjatuhkan talak tiga. Apakah hal tersebut juga dibenarkan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Maka gini, ya sebelumnya untuk semuanya, jangan Anda menikah sebelum Anda belajar tentang syarat sahnya menikah dan tentang bagaimana hukum talak. Ya, jangan Anda menikah. Itu termasuk hal yang wajib yang Anda ketahui. Dan nggak sulit kok. 15 menit selesai semua. Ala kulli hal. Talak di madhab Imam Syafi'i di pendapat yang kuat bahwa talak dalam keadaan haid itu sah talaknya walaupun dikatakan tolak bid'i, artinya haram. Siapa yang haram? Ya suami. Kecuali di situ nanti ada khulu, pembahasannya panjang. Talaknya sah, artinya sah, jatuh talak, tapi si suami dosa. Oke. Seperti halnya talak dalam keadaan suci, tapi sudah pernah berhubungan. Ya, ini haid, kemudian suci. Suci berhubungan dengan si istri, si suami, setelah berhubungan seminggu ditalak. Ini juga sama kasusnya. Hukumnya juga sama. Tolaknya sah dan hukumnya haram. Sah yang enggak haram adalah dikatakan tolak sunni. Apa tolak sunni? Tolak ketika si istri dalam kondisi suci belum pernah berhubungan. Suci dan belum pernah berhubungan kemudian ditalak. Itu tolak sunni, artinya bukan sunnah ya, tolak yang enggak dosa. Oke. Kembali kepada permasalahannya, tolak dalam keadaan haid, tolaknya jatuh sah tapi suami berdosa. Gak tahu hukumnya Habib, ya gak ada alasan kenapa gak belajar. Hah? Gak tahu hukumnya, kenapa Anda gak belajar? Nah, kalau tolaknya jatuh gak ada alasan, tolak tetap jatuh. Anda tahu, Anda gak tahu. Tentang hukumnya dosa atau tidak, ketika Anda dinyatakan bukan ma'dzur maka Anda berdosa. Oke. Kemudian setelah talak satu itu tidak ada saksi, enggak harus ada saksi di pendapat mu'tamad. Tolak enggak seperti nikah. Kalau nikah mu'tamad ada saksi. Kalau talak enggak ada saksi, kewajiban enggak ada saksi. Baik. Rujuk ada khilaf di situ. Ada mengatakan tidak harus ada saksi, ada mengatakan harus ada saksi dalam rujuk kembali setelah tolak. Ala kulli hal. Kemudian setelah tolak satu, si suami langsung menjatuhkan talak tiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini khair insyaallah. Apakah hal tersebut juga dibenarkan? Dibenarkan gimana maksudnya? Kalau yang dimaksud itu apakah tolak tiganya itu jatuh sehingga 1 tambah 3 dia 4 talaknya, jatahnya 3 udah dilebihi 1 sama dia. Kalau ditanyakan seperti itu, maka kita lihat, kita perlu tanya kepada si suami, gimana ketika dia melafadzkan talak itu, yang 3 ya, talak 3-nya itu. Jika tolak pertamanya itu dinyatakan tolak roj'i, tolak roj'i itu contohnya
Tolak yang banyak terjadi itu roj'i. Seperti bertengkar dengan si istri minta cerai atau tidak minta cerai, suami emosi langsung mencerai istrinya. Ya, saya cerai kamu, saya talak kamu dan seterusnya. Ini tolak roj'i. Satu. Nah, tolak roj'i ini jika si suami setelah menjatuhkan talak satu ini mentalak lagi selang beberapa jam gitu, masih emosi mungkin si istri ini nggak pulang-pulang, disuruh pulang umpamanya, kemudian ditalak lagi, kamu saya talak 3. Nah ini yang kedua, yang 3 talakan ini jatuh, sehingga dia punya talak 4 sudah, melebihi dari batas. Selesai udah, nggak usah 3, ditalak 2 aja, kamu saya talak 2, udah selesai, 2 tambah 1 3. Artinya tolak, suami mentalak istrinya di masa iddah, tolak roj'i jatuh. Jatuh, artinya jatuh ditambah tolak yang kedua ini ditambah tolak yang pertama, jumlahnya berapa? 3. Kalau masih tolak yang pertama 1, kemudian selang beberapa jam, berapa hari, emosi lagi, saya talak lagi kamu. 1 tambah 1 2, masih ada kesempatan 1 lagi kan. Tapi kalau sudah ditalak 3 lagi, udah selesai. Kecuali setelah ditalak nih, kamu saya talak, kemudian si suami ngomong lagi, dengar kamu saya talak. Nah, talak yang kedua, yang pertama jatuh tuh. Tolak yang kedua jika diniati untuk memperkuat talak yang pertama, maka nggak jatuh talak yang kedua itu. Jadi dia tetap masih 1. Kamu saya talak ya, dengar ya, kamu saya talak, paham tak? Saya talak kamu, itu 1 itu. Karena tujuan dia ngomong yang kedua kali, yang ketiga kali itu menguatkan yang pertama. Kalau nggak seperti itu, marah, kamu saya talak, beberapa jam lagi ditelepon lagi, saya talak lagi kamu, itu jatuh. Karena ini ada kalimat lagi, berarti tidak memperkuat yang pertama. Seperti itu. Ala kulli hal, hati-hati ya, hati-hati ya. Karena talak ini tidak bisa dibuat main-main, dan ulama sepakat gurau pun jatuh, emosi pun jatuh, kecuali orang gila yang tidak jatuh talaknya.